subscribe, dan share. Assalamualaikum, hari baik. Hari ini kita jalan-jalan di wilayah Kabupaten Sigi. Nama desanya itu Desa Kaleke. Kenapa disebut Desa Kaleke? Ya, orang tua kita yang lebih tahu. Kita ketemu seseorang di sini, seseorang yang punya kreativitas. Kayaknya teman sealumni, karena kemarin nggak sempat ikut reuni, jadi kita datangi di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Dia disapa teman. Ini dia teman kita. Teman kita ini baru ditemukan karena kemarin kejadian reuni nggak sempat hadir. Jadi beliau belum berkesempatan. Kali ini berkesempatan di channel Dedi Sapa Teman. Kita kenal lebih akrab. Boleh dikenali? Halo teman, nama saya Zulman. Asal saya dari Palu. Cuman saya berdomisili di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi, Kecamatan Dolo Barat. Pekerjaan saya sehari-hari buat kerajinan guma dan lain-lain. Jadi betul kan, multi talent. Kalau dulunya seorang tukang di sekolahan kan mau jadi tukang, tapi sekarang beralih profesi jadi empu, pembuat alat dan benda tajam. Zulman namanya. Berdomisili di Kabupaten Sigi, orang Kaili, mendiami daratan Sulawesi, Palu dan Sigi. Bang Zul orang Kaili. Orang Kaili. Sudah berkeluarga dan berumah tangga, hidup mencari nafkah di sini di Kabupaten Sigi. Anak sudah 2, Ya. laki perempuan, Ya. dan sudah hidup lebih 20 tahun di Kaleke. Ya, Bang Zul, saya lebih ke ini ya, kegiatan Bang Zul sehari-hari. Sebelum jadi empu, Bang Zul punya kemampuan apa saja sih sebenarnya? Maksud saya gini, kan tamat sekolahan, biasa kita kuliah, melanjutkan pendidikan. Bang Zul kemana? Awalnya kerajinan bambu, bambu dan rotan Ya. yang saya geluti. Cuman karena waktu itu, tapi lama, prosesnya lama kan, Ya. sampai sehingga ketemu dengan tsunami. Tunggu. Ini kayak lebih ke news. Ini kejadian baru. Gini Bang Zul, umur kita kan sudah mendekati 40. Ya bisa bilang uzur. Manusia kalau nggak bekerja, nggak mencari nafkah, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bang Zul bekerja sebagai apa jadinya? Pengrajin dari dulunya. Profesi selama ini adalah pengrajin. Siap. Kalau tadi Bang Zul bilang adalah pengrajin bambu dan rotan, sejak kapan menekuni empu? 4 tahun setelah saya tamat dari sekolah, saya sudah mulai geluti kerajinan batok kelapa, entah itu guma, entah itu apa, bambu. Sampai hari ini Ya, saya tetap tetap dikerjakan eksis dengan senang hati ya. ya. Saya Jelas. pertanyaannya nanti apa saja kendalanya. Pertama yang saya mau tanya, bakat, kemampuan mengolah bahan baku menjadi apa istilahnya barang-barang yang digemari dan dicari orang itu dari mana? Dari teman-teman sebenarnya dari teman, informasi apa. Ya, kalau saya bilang Bang Zul, dulu kita belum punya kayak informasi yang lengkap seperti sekarang ya, bisa lihat tutorial di YouTube. Kemampuan Bang Zul ini dari mana? Sempat bekerja di tempat lain atau gimana? Tidak. Melihat dari mana? Menirukan. Ya, itu kayak yang saya kasih tahu dengan teman-teman itu ATM. Ya, coba. ATM artinya amati, Iya. pertama, kedua tekuni, dan modifikasi. Oh, siap. Jadi itu yang diterapkan Bang Ya, Zul. sama teman-teman. Siap, Sampai hari ini saya masih bisa bertahan di guma. Guma. Lebih ditekankan, guma ini apa sih sebenarnya? Ini alat perang waktu di zaman kerajaan dulu. Oh. Ini kan yang dipakai. Guma, kaliavo, doke, Ya. tavala, Iya. dan sejenisnya. Ya, itu jenis-jenis ini ya,
peralatan perang. Ya, Kalau itu barang-barang itu untuk di zaman sekarang ini digunakan sebagai apa misalkan? itu sampai dipakai di kampus. Maksudnya di kampus? Dia alat pembelajaran untuk di Alat-alat fakultas. peraga ya. Dia di apa kan namanya? Dipakai untuk supaya mahasiswa itu lebih tahu di kebudayaan. Iya, Kebudayaan. siap. Urusannya di kebudayaan. Iya. Jadi generasi kita nggak bakalan hilang dengan ilmu dan informasi ini. Iya, dengan adanya yang seperti saya seperti ini, ya kan, barangnya seperti ini mungkin memang saya 90% lah seperti ini. Ya. Gini Bang Zul, saya pangkas. Itu yang disebutkan tadi Guma, Kaliavo, Doke, Tabala, entah apa lagi seterusnya itu bahasa yang dipakai bahasa sini ya, bahasa kayu, Bahasa asli. Nah, ini wujudnya ini seperti apa? Boleh dijelasin? Kalau guma, jenis parang. Oh, jenis parang, pedang. Ya. Kalau ini kan ini bukan yang palsu, ini asli, tapi dia meniru. Meniru, kalau orang bilang replika. Iya. Seperti ini. Iya. Saya pangkas lagi nih Bang Zul. Saya lama berdomisili di Kalimantan. Di sana ada disebutkan mandau. Kalau kayak di Sulawesi bagian selatan, badik, rencong atau kujang di Jawa Barat. Lah kita yang sebenarnya alat-alat perang di Sulawesi yang disebutkan tadi, yang mayoritas dipakai dan diketahui oleh masyarakat di sini apa? Di antara yang disebutkan tadi, parang. Sebutannya sama keris, guma, parang guma. Seperti ini yang dipakai. Iya. Ini salah satu replikanya ini. Bahan baku untuk pembuatan kerajinan ataupun ini apa namanya? Replika dari mana bahan? Saya cari di Loakan. Ya, maksud saya gini, bahan baku yang dipakai ini apa? Besi tua, apa? Besi besi barsenso, terus sejenis besi. Dan itu dan ada. kayu. Dan itu sebenarnya ada. Ada. Bang Zul, ini kan kalau profesi sebagai empu, pernah kejadian kecelakaan kerja? Ada. Tapi tidak terlalu bahaya. Maksudnya kecelakaan kerja maksud saya gini. Pernah melukai. Sering pernah. Sering. Dan itu biasa sih. Jari. Biasa saja. Jari kaki kena. Iya. Dan itu biasa. Iya. Karena mungkin ada nenek punya sedikit. Tentang nenek punya, untuk kami di wilayah Sulawesi itu bagian kemampuan di luar nalar manusia. Nah, begini Bang Zul. Pernahkah Bang Zul ketemu dengan pembuatan yang bahannya ini sukar dan kemampuan saya cuma sebatas ini, tidak bisa lagi mengolah? Kalau untuk saya tidak pernah sesulit apapun karena mungkin sudah terbiasa. Iya. Sudah terbiasa kan karena sehari-hari itu terus itu harus. Jadi mau tidak mau kita punya cara pola berpikir terasa dengan sendirinya ada. Terus maunya kayak ingin terus mau berbuat kalau kita yang punya kemauan. Lain mungkin saya tidak tahu dengan teman-teman lain. Bang Zul, saya lanjutkan nih, Bang Zul. Ini kan tadi ya disebutkan pedang-pedangan, alat-alat benda tajam, pisau juga berarti. Pisau. Yang dianggap paling sulit membuatnya ini apa nih? Ukiran. Oh, ukiran. Karena saya selalu itu diharuskan tidak boleh meleset dari ukiran yang semestinya yang melekat di guma atau keris atau apa. Kalau itu kan menduplikasi juga ya, jadinya. menduplikasi. Kalau saya nggak salah informasi, kalau di Jawa semacam keris, biasanya lengkukannya itu kita mesti puasa 3 hari dulu. Lalu juga kalau membentuk ukirannya juga harus betul-betul sesuai dengan adat nilai budaya. Kalau di sini seperti apa Bang Jun? Kalau saya untuk sekarang saya
Tidak kayak orang-orang tua dulu kan, mesti tirakat, mesti apa dipuasakan. Iya. Karena mungkin pesanannya teman-teman, Iya. pesanannya konsumen toh, Iya, pelanggan gitu ya. Nah. tidak ada lagi mau bilang mau dipuasakan. Bismillah. Bismillah saja. Gini juga Bang Zul, kalau kayak bentuk-bentuk ukiran itu pesanan, kalau semacam di sablon kita bisa tentukan nih seperti ini. Kalau untuk bahan, ini kan benda keras. Jadi apa Bang Zul pernah mengeluh atau nggak sampai di situ kemampuannya? Sempat kalau cuma mau mengeluh, kadang-kala ada keluhan-keluhan ya, ada keluhan. Itu bisa dimengerti sama pelanggan. Ya, kadang-kala saya bilang 2 hari datang atau 3 hari kemudian datang. Tapi kadang-kala belum selesai. Jadi tolong kasih kesempatan saya sehari lagi. Manusia kadang-kadang dihargai karena prestasi. Bang Zul sudah berprestasi, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, sudah punya anak buah juga, perempuan laki-laki? Satu pasang. Perempuan laki-laki. Jadi gini Bang Zul, kalau tentang prestasi ya, Bang Zul menilai sendiri nih, kemampuan diri Bang Zul sudah maksimal. Kalau saya masih banyak kekurangan kalau menurut saya kan, sebagai kita manusia kan, Ya, kita masih cuman mau dia apa kalau memang sudah seperti ini, saya punya jalan kehidupan mungkin sudah seperti ini kan, yang dikasih Allah itu sudah kasih seperti ini, kita jalani saja, ya. bersyukur saja, itu lebih baik. Lebih akrab kita Bang Zul. Rumah yang ditempati ini, ya saya bilangnya ya sudah kemampuan Bang Zul. Iya. Ini milik pribadi. Pribadi, Tunggu, jangan sombong dulu ah. pribadi. Gini. Bang Zul membangun dari pondasi. Dari pondasi sampai bumbungan, sampai di atas, sampai di mana? Berarti itu prestasi Bang Zul dong. Insya Allah itu prestasi. Prestasi, ya. Kalau ini mendidik anak-anak sudah sampai sejauh mana prestasi Bang Zul? Alhamdulillah, anak yang perempuan, yang kakak sudah selesai kuliahnya, sudah wisuda cum laude. Wih, mantap, nggak usah disebutin juga Bang Zul. Nanti jadi sombong. Harus, bukan sombong, berarti supaya teman-teman akui kan, Siap. bahwa dengan kita berkarya hanya dengan seperti ini, hanya sebagai empu, kita juga bisa. Siap. Disebutin saja namanya Bang. Nita Tiara Safriani, Berkuliah di fakultas? dia di fakultas di fakultas kesehatan di Memboro sana, di Memboro. Dia ambil AMDGZ, ahli gizi. Dan dia sudah punya pacar. Itu yang saya belum tahu. Tunggu, Bang Zul. Saya belum tahu. Gini Bang Zul. Itu kan Tuhan ya. Iya, menentukan. Jodoh aja, rezeki kita ditentukan. Bang Zul, gini. Tentang manusia lagi kita. Rasa syukur Bang Zul pantas bersyukur. Harus. Iya, gini Bang Zul. Tinggal bermasyarakat sosial di sini. Bersyukur Bang Zul. Sangat bersyukur sekali. Dan Bang Zul dikenal di sini sebagai empuk. Semua tahu. Iya. Artinya di kalangan yang suka dengan yang gaya seperti ini, yang suka dengan barang tajam, suka dengan kerajinan, pasti mereka tahu siapa yang di Kaleke yang buat kerajinan ini, pasti dia akan tahu, dia datang. Gini, tentang prestasi lagi Bang Zul. Ini kan kalau kerajinan kita dihargai, dinilai. Siapa yang sudah pernah menilai, memakai produk-produk yang dihasilkan dari tangan Bang Zul? Orang nomor 1 Kabupaten Sigi. Oh ya, ini Bang Zul kayak kelihatan sombong begini. Tidak juga. Maksudnya itu dipakai atau sebagai pajangan saja atau gimana? Itu boleh dikata bisa dipakai dan bisa dipajang, bisa juga. Ini kalau kemampuan ya, prestasi tadi, kembali ke prestasi, itu dihargai jadinya. Dihargai. Bang Zul mematok harga. Pada waktu itu saya mematok harga 800.000 Ya, itu per sudah satu item. per satu item. Yang untuk nomor 1, orang nomor 1 dan orang nomor 2 itu. Dan jenisnya apa? Guma. Parang guma.
parang ya, jenis parang ya, namanya guma parang khas. Parang khas kayu. Kalau patok-patokan harga di pasar juga dipatok harga. Ini kalau belanja ketemu langsung sama pengrajin sama empunya, harganya harga miring berarti. Tergantung dari apa. Sebenarnya kalau harga tergantung dari kesulitan, tingkat kesulitan Ya. kita buat sesuatu barang itu yang membuat harga. Ya, iya itu ya. Iya. Tentang kemampuan Bang Zul mengolah bahan baku dari besi per menjadi itu alat guma atau pedang. Butuh waktu berapa lama jadi? Kalau satu item, maksud saya kalau bendanya itu parang atau pedang dibanding pisau kan lebih mudah pisau. Kalau pisau butuh waktu berapa? Kalau pisau 5 biji, 5 buah, 5 item, 5 penggal, ya. 5 buah itu sampai 2 hari, 3 hari. Parang itu 2 sampai 3 hari. Dua buah parang sampai 3 hari, 4 hari. Kalau bentuknya pisau Dari 5 buah bisa sampai 2 hari. 2 hari. Kalau tingkat kesulitan mengolah bahan bakunya dari besi saja atau menajamkan apa istilahnya mengasah ya. Yang mana tingkatnya paling sulit? Yang sulit parang ini sudah yang paling lama karena dia panjang, karena dia harus betul-betul itu dia diasah, bukan cuma pakai satu batu asah sampai 2 atau 3 karena ada tingkatan-tingkatan halus dan kasarnya batu asah itu kan. Iya. Kalau pedagang Bang Zul ada untung rugi, Bang Zul sudah hitung-hitungan ya. Sudah. Maksud saya gini, saya punya modal nih bahan per, saya bawakan Bang Zul. Bang Zul tolong diolah untuk jadi pedang. Berapa kira-kira nilai dari bentuk itu bahan baku menjadi barang-barang bernilai ini? Paling setengah dari Modal. Setengah dari modal. Oh, siap. Jadi kita punya informasi dan ilmu baru. Ternyata kalau menjadi seorang empuh butuh ilmu juga, kalkulasi, hitung-hitungan, dan itu yang penting, kesabaran. Manusia kita ini kadang-kadang kita dibatasi waktu, kemampuan kita bukan apa-apa karena kita manusia. Iya. Kemampuan seperti ini kan jarang-jarang ada, dan saya beruntung bisa ketemu Bang Zul sore ini. Harapan Bang Zul ke generasi muda, apa ini bisa dihibahkan, maksudnya ditularkan kemampuan ilmu-ilmu untuk menjadi seorang empuh? Sebenarnya bisa sebenarnya. Seperti apa? Cuman tergantung dari teman-teman dia mau atau tidak. Jadi Ya kan? tergantung dari kemauannya teman-teman. Kemampuan dia punya skill, dia punya Bisa apa, pasti dia bisa. Asal dia tekuni, asal dia mau. Semangat dan kemampuan. Hanya seperti itu saja, simpel saja Ya, sebenarnya. kata Bang Zul tadi yang utamanya itu kesabaran. Bagian mana yang harusnya memang sabar? Sabar kita ini segala sesuatunya, maksudnya di bagian yang segala-galanya itu semua harus sabar memang. Mulai dari awal kita cari besinya, kita cari apanya sampai jadi seperti ini butuh kesabaran memang, betul-betul orang bilang sabar dan apa. Iya, Bang Zul gini, tentang kemampuan lagi, kan ini profesi jadinya, berkegiatan sebagai profesi. Ya, hobi menjadi profesi, berkegiatan sebagai empu, pandai besi jadinya. Bang Zul tidak merasa kayak dianggap seseorang tukang. Maksudnya gini, ada orang pakai seragam ke kantor, itu ASN. Ya. Kalau Bang Zul tidak rendah diri atau merasa Untuk apa saya mau rendah diri dong? Karena ini kan saya punya pekerjaan. Iya. Ini yang diberikan Tuhan untuk saya. Ini
untuk kau. Iya. Dan kau harus jaga, kau harus rawat. Ini untuk cucu, anak cucu ke depan. Dan itu mesti ditularkan ke generasi muda kita, Bang. Harus. Bang Zul. Kalau bukan mereka, insya Allah siapa lagi? Iya, ya gini. Kalau guru, kalau dosen, kalau guru besar menularkan ilmunya ke mahasiswa, ke anak-anak didiknya. Bang Zul, maksud saya gini, apakah ada generasi setelah Bang Zul nanti juga punya kepandaian seperti ini? Insya Allah pasti ada. Kalau saya pasti yakin pasti ada. Ya, apa harapan Bang Zul untuk generasi muda? Lebih ke pesan-pesannya gitu. Mudah-mudahan yang penting kita itu di pekerjaan yang tertentu itu kita harus fokus. Kayak itu tadi ATM, kata-kata saya tadi itu ATM, amati, tekuni, dan modifikasi. Ya, Bang Zul berdomisili di Kabupaten Sigi. Di sekitar Bang Zul, tetangga-tetangga, apakah ada juga yang tertarik untuk jadi seorang empu pandai besi? Banyak. Sebenarnya ada beberapa orang, ada beberapa anak muda yang saya ingin, maksudnya saya ingin sekali saya mau tularkan. Saya punya hasil karya seperti ini, kemampuan seperti ini kan, karena ini jarang-jarang orang miliki. Ya. Unik yang beginian unik. Dan Bang Zul belum menemukan karakter. Ada sudah beberapa, tapi cuman belum pasti dia mau atau tidak. Kita harus asah seperti parang atau pisau kan, kalau tanpa diasah tidak akan pernah tajam. Di sela-sela obrolan kita disuguhi kopi. Jadi kopi dari belakang nih, bininya Bang Zul. Kopinya enak. Kopi tumbuk. Oh, kopi tumbuk. Pantesan Bang Zul mencintai istrinya. Masya dan Allah. menghasilkan 2 orang anak yang sudah besar, berilmu, punya prestasi di pendidikannya. Bang Zul, gini. Sudah sampai batas usia sekarang. Apa harapan, apa yang di pikiran Bang Zul belum terlaksana? Maksudnya gini, kita manusia kan punya mimpi-mimpi, harapan. Apa Bang Zul pikirkan untuk kedepannya? Hanya satu saja. Ya, coba. Yang saya inginkan di masa tua saya hidup bahagia, tidak rugi. Dan insya Allah mudah-mudahan di antara anak-anak saya ada yang meneruskan. Saya punya kerajinan, saya punya hasil karya ini, mudah-mudahan mereka, yang perempuan atau yang laki, terserah mereka kan. Mereka supaya teman-temannya tahu bahwa bapaknya seperti ini. Saya tidak malu. Tentang kebanggaan lagi kita Bang Zul ya. Jadi Bang Zul bangga menjadi seorang Bangga. pengrajin Pengrajin, besi. saya junjung tinggi. Pengrajin. Beruntung kita ketemu orang-orang hebat sore hari ini. Di channel Dedi Sapa Teman, berterima kasih sudah disuguhi kopi Zulman, teman baru kita di Desa Kaloke, Kabupaten Sigi. Assalamualaikum.